Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum saya mengawali pembelajaran kita hari ini, saya akan mengulang kembali pertemuan minggu kemarin, yaitu materi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, sudut pusat lingkaran ini adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya terletak di keliling lingkaran, atau titik sudutnya tersebut kamu letakkan tepat di garis lingkaran tersebut. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang sudut keliling dalam. Apa yang dinamakan dengan sudut keliling dalam? Sudut keliling dalam ini adalah sudut yang titik sudutnya berada di dalam lingkaran tetapi tidak berada tepat di pusat lingkaran. Coba kamu perhatikan lingkaran di bawah ini. Ada dua buah tali busur, yaitu tali busur AC dan BD. Dia saling berpotongan di titik E. Titik E ini merupakan titik sudut keliling dalam. Jadi, sudut-sudut keliling dalam yang terbentuk adalah sudut AED, sudut AEB, sudut BEC, dan sudut CED. Perhatikan 4 sudut di atas tersebut. Besar sudut AED dan sudut BEC besarnya adalah sama. Mengapa? Karena saling bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang tersebut memiliki kaki sudut yang sama. Begitu pula untuk sudut AEB dan sudut CED, dua sudut ini besarnya juga sama karena juga saling bertolak belakang. Bagaimana menentukan besarnya sudut keliling dalam? Misalkan yang ingin saya tentukan adalah sudut AED. Coba kalian perhatikan sudut AED. Sudut AED ini menghadap busur AD dan menghadap busur BC. Saya gambarkan kembali gambar tersebut di bawah ini. Jika diketahui sudut pusatnya, perhatikan gambar. Dari titik pusat lingkaran O, saya tarik sebuah garis bantuan, yaitu OA. Lalu saya tarik lagi OB, kemudian OC, dan yang terakhir adalah OD. Tadi dikatakan sudut AED menghadap busur AD, maka carilah sudut pusat yang menghadap busur AD, yaitu sudut AOD. Kemudian carilah sudut pusat yang menghadap busur BC, yaitu BOC. Sehingga rumus tersebut dapat saya tuliskan sebagai berikut. Besar sudut AED adalah setengah dari jumlah sudut pusat yang menghadap busur AD dan busur BC. Bagaimana jika diketahui pada soal, yaitu sudut kelilingnya? Caranya sama seperti yang di atas. Kamu tarik garis bantuan, yaitu dari titik A ke titik B dan dari titik C ke titik D. Lalu carilah sudut keliling yang menghadap busur AD, yaitu sudut ACD, dan sudut keliling yang menghadap busur BC, yaitu BAC. Sehingga perumusannya bisa saya tulis sebagai berikut. Sudut AED adalah jumlah dari sudut keliling yang menghadap busur AD dan BC. Nah, untuk sudut keliling yang kedua adalah sudut keliling luar. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua garis yang memotong lingkaran dan dua garis ini bertemu di titik P. Titik P ini dinamakan titik sudut keliling luar. Jadi APD merupakan sudut keliling luar. Cara menentukan besarnya sudut APD
Sama halnya cara menentukan sudut keliling dalam. Coba kamu perhatikan sudut APD. Sudut ABD ini menghadap busur BC dan menghadap busur AD. Jika diketahui sudut pusatnya, saya lakukan cara yang sama. Buatlah garis bantuan dari titik O, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Lalu, carilah sudut pusat yang menghadap busur AD, yaitu AOD, dan sudut pusat yang menghadap busur BC, yaitu BOC. Jadi, jika saya tuliskan perumusannya, sudut APD adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur AD, kamu kurangi dengan besar sudut pusat yang menghadap busur BC. Di dalam sudut keliling luar, busur yang lebih panjang itu nanti kamu kurangi dengan busur yang lebih pendek. Dalam hal ini, busur AD itu lebih panjang dari busur BC. Untuk kasus yang kedua, bagaimana jika diketahui sudut kelilingnya? Caranya sama, kamu hubungkan dari garis A ke C dan garis B ke D. Lalu carilah sudut keliling yang menghadap busur AD, yaitu ACD, dan sudut keliling yang menghadap busur BC, yaitu BAC. Jadi sudut APD adalah sudut keliling yang menghadap busur AD, kamu kurangi dengan sudut keliling yang menghadap busur BC. Saya berikan contoh soal seperti pada gambar di atas. Diketahui sudut NOM adalah 30 derajat dan sudut kaki L adalah 60 derajat. Kamu disuruh menentukan berapakah besar KOL dan besar sudut KPL. Cara menyelesaikannya, saya menggunakan cara pola berpikir terbalik. Jadi, dari yang ditanyakan menuju yang diketahui. Silakan kalian perhatikan langkah-langkah dalam menentukan besar sudut KOL dan besar sudut KPL.